Tanggal 4 Desember merupakan peristiwa penting bagi masyarakat Aceh. Hal ini terkait dengan milad Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pada 4 Desember tahun 2021 telah genap berusia 45 tahun. GAM sendiri adalah organisasi simbol perlawanan yang membuat bumi tanah rencong bergejolak. Namun, konflik lebih dari 3 dasawarsa ini telah berakhir damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Namun, ingatan terhadap tanggal keramat itu tetap dikenang kala Dr. Muhammad Hasan Ditiro 45 tahun yang lalu, tepatnya 4 Desember 1976, mendeklarasikan Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF dengan GAM sebagai sayap militernya. 4 Desember 2021, perayaan Milad GAM tetap terlaksana di tengah situasi damai yang telah berusia 16 tahun ini. Walaupun sejumlah isu lokal dalam penguatan perdamaian antara RI dan GAM telah diwujudkan, namun polemik bendera masih saja menjadi tarikan kuat antara elit politik nasional dan Aceh. Baik, yang pertama sekali kami mengucapkan apresiasi kepada semua yang terlibat dalam panitia perhelatan Milad GAM yang ke-45. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada kru TV, wartawan, jurnalis, media cetak, media elektronik yang telah meliput acara ini. Ya, alhamdulillah tadi prosesinya sudah selesai. Kita jauh hari sudah mempersiapkan agenda ini yang bahwa ini rutinitas tahunan yang dikemas dengan pengukuhan KPA wilayah Aceh oleh KPA pusat dan juga memperingati Maulud. Yang bahwa semua apa yang kita laksanakan ini adalah sesuai dengan kesepakatan dalam MOU. Dan harapan kami yang bahwa di saat hari memperingati Milad ini mengajak kepada semua stakeholder yang ada di Aceh yang bahwa untuk kita membuat sebuah tim untuk perumusan kembali apa-apa yang terhambat dalam proses realisasi MOU Helsinki di Aceh. Tentunya melibatkan pemerintah Aceh dengan eksekutif dan legislatif dan juga kepada pemerintah pusat. Tentunya di sini perjuangan panjang ini tidak akan berakhir di sini. Banyak sekali hal-hal yang konsideran dalam MOU Helsinki itu yang belum terpenuhi. Tentu harapan seperti jajaran Forkopimda Aceh yang bahwa boleh dihelatkan acara pelaksanaan ini tapi jaga keamanan, aman dan damai bagi kita. Harapan saya semua yang bahwa berharap pada khususnya jajaran KPA di Aceh Besar dan juga KPA seluruh Aceh, mari kita selalu mensupport yang bahwa apa-apa yang diambil keputusan oleh tim pemerintah di Aceh untuk membawa kepada pusat. Dan perjuangan ini tidak akan berhasil apabila semua kita tidak merasa mempunyai tanggung jawab. Bendera bulan bintang yang menjadi simbol GAM kerap menjadi masalah antara pihak keamanan dan masyarakat Aceh. Tak jarang, hal tersebut bahkan menjadi sumber kericuhan. Sebagian warga Aceh, terutama mantan kombatan GAM dan para pendukung barisan organisasi itu, berpegang pada aturan kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Tetapi, pemerintah pusat juga bergeming menggunakan peraturan-peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2007 tentang lambang daerah. Puncaknya, kedua aturan itu terus bertabrakan dan tidak ada satu kepastian dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Aceh yang secara tegas mengatur soal bendera bulan bintang ini. Mengacu pada kanun nomor 3 tahun 2013, setiap Milad 4 Desember sebagai pihak di Aceh tetap mengibarkan bendera bulan bintang. Namun TNI dan Polri memegang PP 7 tahun 2007. Kontroversi tentang bendera terus berlangsung sejak kanun diundangkan 8 tahun silam. Dan tidak ada konsensus bersama baik antara pusat dan pemerintah Aceh tentang hal tersebut. Semestinya, jika pusat tidak setuju terkait dengan bendera bulan bintang, dapat menggunakan kewenangannya membatalkan kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tersebut. Atau, agar soal bendera ini tidak terus-menerus menjadi persoalan, revisi saja PP nomor 7 tahun 2007 tersebut sehingga memungkinkan bendera bulan bintang tidak menjadi barang haram. KPA hari ini akan buat tim bekerjasama dengan DPRA dan pemerintah Aceh. Insya Allah kita bagaimana pemerintah pusat, apakah serius ataupun tidak. Itu yang harus kita tanya langsung ke sana, insya Allah.
Ya, Timnya kapan dibuat? ya mungkin dalam bulan ini kita kalau tim sudah ada memang, tapi untuk dengan gubernur ini bagaimana kita duduk juga dengan gubernur, dengan DPRA. Mungkin dalam tahun ini insya Allah. Ya, ya. Baca modus baru lurus. I, Achenis, who fight for the independent, who cannot picture existence without being independent, will fight them. Bagaimanapun, kontroversi bendera bulan bintang harus segera diakhiri dengan opsi-opsi yang saling memberikan ruang kepada semua pihak agar dapat menerimanya. Tujuannya, agar persoalan bendera itu tidak menjadi faktor trigger konflik berulang di negeri serambi Mekah ini. Hal yang utama tentu saja mengakhirkan polemik tersebut dalam semangat merawat damai Aceh dalam bingkai NKRI. Harus diakui, selama 16 tahun perdamaian pasca konflik 15 Agustus 2021 lalu, Aceh telah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor pembangunan, baik ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai sektor penting lainnya. Perdamaian benar-benar telah menjadi fondasi dalam menyukseskan pembangunan menuju Aceh yang bermartabat. Meskipun berbagai tantangan kerap muncul selama 16 tahun usai perdamaian, terutama sejak 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Aceh. Karena itu, optimalisasi penggunaan sumber daya yang sudah ada saat ini merupakan hal penting dalam upaya membina perdamaian di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Maklum saja, kesuksesan bina damai yang berkelanjutan pasca konflik di Aceh telah mendapat perhatian dan dijadikan model bagi beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar dan Filipina. Bahkan tak sedikit para peneliti dunia menjadikan Aceh sebagai laboratorium dalam melakukan riset dan studi kajian terkait konflik dan perdamaian. Usai 16 tahun, perdamaian Aceh telah melalui berbagai tantangan dan dinamika, baik dari eksternal maupun internal. Berbagai tantangan tersebut berhasil dilalui semua elemen di Aceh dengan pengorbanan tenaga dan pikiran. Pengorbanan tersebut bukan tanpa hasil. Buktinya, kita memperoleh berbagai hasil dari dinamika ini, walaupun kita juga mengalami berbagai kegagalan karena kita memang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kini, setelah 45 tahun berlalu dan usia damai memasuki 16 tahun, tentu diperlukan agenda nyata dan strategis dari semua pemangku kepentingan saat ini dalam merawat perdamaian Aceh. Misal, mewujudkan penyelesaian, terutama keadilan bagi korban konflik, mengoptimalkan implementasi UU-PA dan seluruh aturan turunannya, termasuk menyahuti kebutuhan masyarakat Aceh serta memperkuat kohesi sosial. Semoga That our history has been everything, and we know everything like that before. So there is nothing more than I need to know more than that. So the spirit and the happiness of the Aceh is just like before, and that is what you want to know. And do you have a special message for Aceh people, Abu Syed? Well, we still have what we do, what we want to So do. many things for jangan lupa like, komen, dan subscribe.
serta aktifkan lonceng notifikasi.